Ririn, sedikit dong Kak Ririn untuk makan. Mas Ijong, gimana wajib lapor hari ini Mas Ijong? Mas Ijong. Bukan mendidik Jonathan menjadi seorang suami yang baik. Mulut Ririn Dwi Ariyanti masih terkunci. Kemarin-kemarin masih bisa tersenyum kepada awak media. Sekarang, kekasih Jonathan Frizzy itu bak tengah memainkan peran antagonis yang mengharuskannya membanting pintu mobil di depan orang banyak. Gimana Karin, udah sempat jengukin Kak Ijong belum sih Kak? Untuk masalah 2 dekade menyelami dunia hiburan, Ririn seolah tak siap menghadapi resiko diburu awak media. Karena belum mengklarifikasi kabar angin yang berhembus liar terkait kasus obat terlarang yang menjerat Ijong kekasihnya. Nggak tahu. Ijong yang selama ini dikenal sebagai aktor berkelakuan baik menjadi prototipe pria metroseksual yang menggabungkan gaya hidup sehat dan keglamoran. Tiba-tiba dituding sebagai salah satu dalang peredaran liquid Etomidate yang didatangkan dari Thailand. Mungkin hal itulah yang membuat Ririn merasa marwahnya terusik karena kekasihnya sudah dijudge sebagai pengedar oleh masyarakat dan warganet meski kasusnya belum masuk ke pengadilan. Dan yang membuat Ririn mendadak paranoid berada di keramaian, statusnya sebagai kekasih Ijong membuatnya dikait-kaitkan dengan kasus vape yang mengandung zat anestesi keras itu. Selama gue syuting sama dia sih, gue ngeliatnya dia nge-vape sih ya. Bukan ngerokok konvensional gitu, dia nge-vape. Cuman gue nggak tahu ternyata ada unsur-unsur obat kerasnya kayak gitu. Cuman ya shock aja, quite shock ketika dia dinyatakan tersangka dengan kasus ini. Ririn boleh merasa terganggu dan berhak bungkam di muka publik. Tapi ibarat pepatah, tidak ada asap jika tidak ada api. Dugaan masyarakat bahwa ia tahu Ijong menempuh jalan haram untuk menambah income didasari oleh tersangka wanita berinisial ER yang ternyata adalah asisten Ririn. Saat ER ditangkap pada 17 Maret lalu karena diduga mengambil vape Etomidate dari Bea Cukai Bandara Suta atas perintah Ijong. Rasanya mustahil bila Ririn tidak tahu asistennya terciduk. Jarak antara pencidukan ER dan penjemputan paksa Ijong pada 4 Mei lalu juga cukup lama. Sehingga sangatlah aneh bila Ririn tak mengetahui kasus itu. Mereka kemana-mana berdua ya. Bertiga malah ya kan sama si asistennya itu. Jadi semoga ya kayaknya gak mungkin banget kalau misalnya Ririn gak tahu masalah ini. Tapi dengan ER sendiri nih sering ketemu gak sih Bang? Aduh, dia juga orang baik, dia tuh orang baik. Ya semoga cepat selesai lah masalahnya. Kita nggak tahu sih musuh dalam selimut ya, kita nggak tahu, polisi nggak mungkin tahu langsung kalau nggak ada orang yang ngebocorin gitu aja. Jadi selama tahanan kota ya jaga kesehatan lah Jong, jangan putus asa ya. Tetap berdoa, tetap percaya sama Tuhan bahwa saat kita berlindung kepada Tuhan pasti akan ada pembelaan. Reaksi Ririn yang bungkam pasca Ijong ditangkap pun seolah sudah menjadi isyarat bahwa Ririn bungkam dan menghindar karena ia tak siap menghadapi bola panas yang digelindingkan oleh kekasihnya sendiri. Dari hasil penyidikan, Ijong bersama 3 tersangka lainnya termasuk ER tergabung dalam grup WhatsApp berangkat yang dibentuk Ijong untuk memantau dan mengawal peredaran vape Etomidate dari luar negeri ke Jakarta. Penyidik Satres Narkoba berhasil menangkap tersangka pertama inisial BTR. Kemudian berkembang kepada tersangka kedua, seorang perempuan inisial ER, 34 tahun. Dari keterangan kedua tersangka inilah kemudian muncul nama JF. Dari hasil keterangan, itu memiliki peran membuat WhatsApp group untuk mengatur barang Catrice ini atau Etomidate ini bisa masuk. Mas Ijong, grup WA berangkat
itu gimana Mas Ijong? Nanti Mas kita Ijong. belum baca berkas perkara Ya, support semuanya Ririn ya. gimana Mas Ijong? Di Jakarta, tepatnya Bandara Suta, komplotan Ijong beberapa kali berhasil meloloskan vape yang mengandung obat keras itu, dan mereka mendapatkan keuntungan ekonomi yang cukup fantastis. Setelah melakukan pendalaman interogasi, ternyata vape ini didapatkan dari seorang yang berinisial EDS. EDS ini merupakan seorang yang memang sudah menjadi radar di kalangan kepolisian dan bea cukai. Polresta Bandara Suta menyebut jika dari 100 vape yang didatangkan, ada 40 vape yang lolos dari bea cukai karena berbagai trik pengedar. Ijong bisa mendapatkan keuntungan 3,5 miliar rupiah. Dengan nilai harga per cartridge sebesar 4 juta, maka nilai nominal yang bisa kita gagalkan dalam peredaran ini adalah kurang lebih sekitar 3,5 miliar. Dan kita asumsikan bisa menyelamatkan masyarakat untuk tidak menggunakan etomidet ini sebanyak 3.600 orang. Ketika toh Anda harus akhirnya menggunakan vape sebagai salah satu cara Anda untuk switching dari rokok konvensional, Anda harus pastiin membeli sesuatu yang sifatnya fully segel dari brand yang udah pasti jelas, terus ada cukainya. Vape tuh gue dari 2014an dan gue sangat memilah soal liquid, dan alhamdulillah sampai sekarang juga memang kalau vape itu kita harus bener-bener selama lo user dan penggunaannya bener-bener takarannya memang wajar, insya Allah sih nggak masalah. Vape itu nggak aman. Apalagi sekarang yang ditambahin dengan macam-macam obat yang ya diramu, diracik segala macam, itu yang baru-baru ini kejadian sama artis kita itu ya. Tetap kan mengandung zat kimia, apalagi yang perasa pewangi itu, satu bisa terjadi iritasi, ya kedua juga menimbulkan inflamasi, dan selanjutnya lama-kelamaan juga kan bersifat karsinogenik. Jadi memang tidak bagus itu ya. Kisaran harga vape itu sebenarnya bisa ketakar gitu. Kalau di kasus yang populer ini, di kasus yang viral ini, itu kan harganya 3 juta sampai 4 juta. Kata saya kayak udah pasti nggak bener gitu. Gurihnya uang haram dari mengedarkan vape etomidet membuat warganet terlebih masyarakat awam bertanya-tanya soal efek halusinasi yang didambakan oleh pengguna vape itu. Sebagai obat anestesi intravena yang hanya digunakan pada pasien penderita penyakit parah seperti jantung, paru-paru, dan cedera otak. Tapi benarkah jika disalahgunakan, vape etomidet bisa menyebabkan kematian? Etomidet sendiri bekerjanya itu di reseptor, namanya reseptor GABA. Itu tuh mirip kayak obat-obat penenang yang lain ya. Jadi kalau agak tinggi dosisnya memang jadi obat bius kan gitu. Tetapi di dalam bentuk vape ini kan nggak ada aturan dosisnya, dan orang menghirup vape itu kan bisa berapa banyak kita nggak bisa memastikan, sehingga sebetulnya potensial sekali untuk overdosis. Nah kalau dia digunakannya overdosis, maka dia tadi bisa membius, bisa sampai menekan pernapasan begitu ya, bisa sampai koma juga bisa mati gitu. Mungkin yang lebih mempermasalahkan adalah yang sekarang kan yang orang salah gunakan kayak seperti jadi narkoba, yang benar-benar liquid-liquidnya yang memang tidak boleh, jatuhnya ya memang psikotropika kan. Nah, itu yang memang salah banget. Meski tidak ditahan seperti ketiga rekannya karena harus menjalani recovery pasca operasi hemoroid, Ijong sulit lolos dari Hotel Prodeo. Mas Ijong, gimana wajib lapor hari ini Mas Ijong? Mas Ijong. Ya, kooperatif Mas Ijong. Ya, kooperatif Mas Ijong. Wajib lapor yang dikenakan pada Ijong setiap Senin dan Kamis bisa berakhir jika Ijong dinilai sudah sehat dan siap menjalani konsekuensi akibat perbuatannya. Halo, Mas Ijong. Mas Ijong, Ririn seperti apa supportnya Mas Ijong? Mas Ijong, ada keterlibatan nggak sih dari Ririn Mas Ijong? 3 kali datang ke Polresta Bandara Suta sejak berstatus tersangka, Ijong masih mengenakan sarung. Keponakan Benny Simanjuntak ini seolah ingin memperlihatkan kepada pihak berwajib dan masyarakat bahwa kondisinya belum pulih, hingga belum bisa mengenakan celana panjang seperti biasa.
Mas Ijong, kesehatannya sejauh ini seperti apa? Mas Ijong? Dia mungkin susah berjalan kah atau memang harus dibantu selalu atau gimana Pak? Beliau masih susah berjalan. Sarung hitam, jaket hoodie hitam, dan topi hitam seolah menggambarkan betapa kelamnya hidup yang bakal Ijong jalani pasca tersandung kasus obat terlarang. Lalu benarkah pasca menjadi tersangka, Ijong belum pernah dijenguk Ririn Dwi Ariyanti kekasihnya? Mungkinkah Ririn tahan mental dan setia menanti Ijong bebas dari jeratan hukum?